Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 9120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin, walakal hamdu mulkus samawati wal ard, walakal hamdu nurus samawati wal ard, antal haqq wa dukal haqq, walikauka haqq wa qauluka haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mislaha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mari kita bersyukur kepada Allah. Kita masih ditakdirkan Allah bernapas pada hari ini. Kita masih ditakdirkan Allah hidup pada hari ini. Semoga salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita, yang tentunya sebagai pengikut Muhammad yang setia, wajib hukumnya untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala aktivitas kehidupan, segi ekonomi, segi sosial, segi politik, segi militer. Ada keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pengikut Muhammad yang setia pasti mempunyai hadis di rumahnya dan pasti senantiasa membaca, mengkaji dan untuk mengamalkan. Kecuali pengikut Muhammad yang imitasi, tidak ada hadis di rumahnya, sehingga cara berpikirnya tergantung suasana, cuaca kebudayaan atau cuaca modernisasi. Kesempatan ini saya akan coba buka surah Al-Imran ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mislaha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Kalau engkau mendapatkan suatu musibah dalam peperangan, kenapa mesti khawatir? Mereka juga dapat musibah, kata Allah. Kalau engkau luka, mereka juga luka. Kita bisa melihat saudara kita yang berjuang di Palestina, yang sudah hampir 50 hari dan sudah lahir syuhada yang lebih 10.000 anak-anak, wanita dan para mujahid. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah bukan korban, tapi dia adalah syuhada. Beda orang yang berjuang di jalan, bukan di jalan Allah, itu adalah korban. Bedakan, ada syuhada, ada yang korban. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan, ya, bahwa kalau saya menolong engkau, tidak ada yang bisa mengalahkan engkau. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau saya sudah berpihak kepada engkau, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kita bisa melihat bagaimana semangat Israel akan meratakan Gaza sampai sekarang belum. Bahkan ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang terjadi sehingga kadang pelurunya itu tidak mengena dan bahkan kembali kepada dirinya. Itu adalah bantuan Allah. Jadi perjuangan Islam itu di Hamas, andalannya hanyalah pertolongan Allah, hanyalah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia menggunakan akalnya, di mana logikanya bisa melawan Israel yang di belakangnya Amerika, mempunyai senjata nuklir yang dahsyat. Tapi dengan semangat membela Masjidil Aqsa, tempat lahirnya para nabi, tempat janji Rasulullah bahwa pasca Palestina itu akan ada Imam Mahdi, mereka rela berkorban sampai tetes darah yang terakhir. Dan banyak kejadian orang-orang yang meninggal di sana berbau wangi yang tidak ada samanya bau tersebut, sehingga semakin hari kejadian-kejadian di Gaza, keyakinan umat Islam semakin kokoh. Bahkan tidak ada yang lari, tidak ada berdundul ke perbatasan, rela mati untuk membela Palestina jamaah sekalian. Padahal sudah 10.000 yang meninggal. Bayangkan kalau kita, Pak, kira-kira tatili miskin dia dibucuk ngasih malaria. Mereka mencari, mereka cinta hidup, cinta mati
karena mati yang tertinggi adalah mati syahid. Oleh sebab itu orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak dimandikan karena mereka wangi. Beda kalau kita mati 5 jam saja sudah kita rasa busuk, kalau tidak dikasih kapur barus pasti kita busuk. Mereka mati di jalan Allah. Ya Allah, mati yang terindah di antara seluruh kematian. Dan di akhirat nanti semua kenikmatan itu yang tertinggi adalah melihat Allah. Hanya yang syahidlah yang bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri. Semua manusia kalau meninggal harus dihisab, kecuali syahid tidak akan dihisab. Dia otomatis kecuali mempunyai hutang. Mereka dinikahkan bidadari dan mereka mendapatkan mahkota emas di akhirat, dan seluruh penduduk akhirat dipertontonkan bahwa inilah hambaku yang rela mengorbankan darahnya demi menegakkan agamaku. Maka mereka diberikan pangkat yang tertinggi, maqamah mahmuda, pangkat yang tidak pernah lagi dicopot, yang tidak pernah lagi diganti, dan itulah hari yang kekal, yaitu hari akhirat. Beda di dunia. Ya, presiden paling tinggi 5 tahun disambai miseng. Ada masanya dimuliakan ketika dia menjabat, tapi ketika pensiun dia nomor yang lagi. Kenapa? Mungkin ketika menjabat tidak pernah mengangkat nilai-nilai kebenaran. Waliya'lam alladziina nafaqu wa qila ta'ala qatilu fi sabilillahi aw yadhabu qalu law na'lamu qitalan la tabanakum hum lil kufri yawman idzin aqrabu lil iman. Ada juga berpendapat, ya, saya tidak ahli sehingga tidak perlu, cukup saya mendoakan, atau cukup atau memang tidak bermasa bodoh dengan kepedihan-kepedihan yang terjadi saudara kita di sana. Oleh sebab itu mari minimal kita mengirim doa, mengirim kunut nasilah, mengeluarkan sedikit rezeki untuk membantu obat-obatan sebagai tanda bahwa saya lebih mencintai saudaraku dibanding yang lain. Nah, oleh sebab itu keadaan itu, maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya, keadaan itu aqrabu minhum lil iman, kemunafikan itu lebih dekat daripada iman karena lebih mencintai dunia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qalu law atawna ma qutilu qul fadaru an anfusukum law in kuntum shadiqin. Ada juga mengatakan sekiranya mereka tidak berangkat berperang, kemungkinan dia selamat, mungkin tidak mati seperti kita ini. Maka Allah menjawab, cegahlah kematianmu. Jangan-jangan kau lebih dulu mati daripada orang yang pergi bertempur untuk mempertahankan agama Allah. Bukan engkau yang membunuhnya wahai Muhammad, engkau hanya melempar, sayalah yang mencabut ajal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ke Yahudi di dalam Quran, walan tarda angkal Yahudi walan Nasara, tidak pernah rida sebelum kita mengikuti mereka. Bahkan fenomena terakhir ada lagi ingin memperkecil populasi manusia. Nah, oleh sebab itu Sionisme yang ada di Israel itu sebenarnya kalau kita bisa melihat media bukan Yahudi asli. Yahudi asli masih ada peri kemanusiaan. Apalagi kita dalam Islam diharamkan membunuh perempuan dan anak-anak. Coba kita lihat ketika Hamas melakukan pertukaran tawanan, mereka dijamu baik-baik. Akhirnya mereka bercerita begitu indahnya akhlaknya orang Islam. Beda dengan mereka yang menyiksa Palestina, menginjak, mencabut giginya dan seterusnya. Jadi kalau ada yang memenjara dan menyiksa, itu tidak lebih adalah polanya Yahudi. Apakah mereka tersiksa atau tidak? Bisa saja pandangan kita tersiksa, padahal mereka mendapatkan rasa kenikmatan di dalam penyiksaan itu. Oleh sebab itu jemaah Islam rahmat subhanahu wa ta'ala, Hamas mempertahankan Palestina di luar dugaan. Justru negara Uni Soviet, negara Korea Utara, negara Cina membantu Palestina dengan kemanusiaan jemaah sekalian. Justru ada negara Arab yang masih diam-diam. Kita tidak boleh saling menyalahkan, akan tetapi Allah kalau berkehendak tidak ada yang mustahil.
Kenapa mereka berjuang mempertahankan agama? Karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau kerja di muka bumi? Bahkan di dalil yang lain, di dalam surah As-Saff, Allah menjelaskan, hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Apakah aku ingin menyampaikan suatu bisnis yang bisa menyelamatkan engkau dari asap yang pedih? Bisnis ada dua. Ada bisnis akhirat, ada bisnis dunia. Apa itu? Tu'minuna billah wa rasul wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, baik pada dirimu maupun dengan hartamu. Saya dengar-dengar juga, karena kita di Indonesia termasuk hacker yang terhebat di dunia, nomor 2 dari Rusia, dan bahkan banyak hacker Indonesia yang telah membantu saudara kita di Palestina, sehingga sedikit Israel mendapat gangguan dan mengancam bahwa kalau Indonesia tidak berhenti untuk melakukan hacker, saya akan Palestinakan Indonesia. Saya jawab kemarin di Monas, saya bilang, salamin tomo kun tayang-tayang, may makun rin nih. Sudah lama kita rindukan Anda, cuma karena situasi. Tapi insya Allah kalau situasi memungkinkan, kita tidak apa-apa jalan-jalan ke sana. Apalagi di daerah Goa, di daerah Sulawesi Selatan, perlu dipahami, Sultan Alauddin 4 abad yang lalu adalah menerapkan sistem kerajaan. Sistem Islam adalah sistem resmi negara kerajaan, yaitu 4 abad yang lalu. Kalau Piagam Jakarta abad 19, Alauddin menjadikan Goa ini adalah resmi negara Islam. Silahkan buka dalam sejarah. Mari kita angkat ini nilai sejarah. Dan rupanya Alauddin dipengaruhi oleh Ottoman, di mana Sultan Alauddin, Pangeran Diponegoro, Teku Umar berbaiat di Ottoman. Akan tetapi penjajah waktu itu untuk menghancurkan Turki Utsmani yang hancur pada tahun 1924, dia selesaikan dulu pesisir-pesisir. Kita bisa melihat bagaimana Alauddin mengadakan invasi, bahkan sampai ke NTT, bahkan sampai ke Kalimantan, mengislamkan orang Kalimantan, mengislamkan NTT, bahkan tidak memungut pajak bagi yang tidak mampu. Dan Alauddin anti dengan oligarki, tidak membiarkan penjajah-penjajah masuk. Nah, oleh sebab itu, keturunan Raja Goa, keturunan Alauddin, mari membuka sejarah. Kalau kita mengikuti langkah Sultan Alauddin, pasti kita anti oligarki dan tidak akan pernah akan bernapas penjajah-penjajah kapital yang ada di tempat kita. Jamaah sallallahu taala. Farihina bima atahu Allah bi fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalaqu bihim min khalfihim ala khawfun alaihim wa lahum yazanun. Dan mereka bergembira yang telah mati syahid dan menunggu siapa lagi akan mati setelah itu. Suatu berita gembira, yaitu mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fasyahum zadatum imana. Ketika para pejuang-pejuang diancam akan dibom, akan dinuklir, mereka menjawab zadatum imana, maka ancaman itu menambah dia punya keyakinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah panglima yang ada di Hamas 30 tahun di penjara Israel, lepas menegakkan, habis waktunya mengurus agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak beriman nampai di gratis kede anenrem. Itulah cirinya orang beriman kepada Allah dan tidak beriman. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Sadatum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka hanya mengatakan cukuplah Allah penolongku. Apalagi politik-politik sandra. Politik-politik sandra itu tidak ada nilainya. Penjara lebih baik daripada mengkhianat. Mengkhianati bangsa, mengkhianati negara, mengkhianati agama. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sekali. Zalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Hanya setanlah yang menjadikan kau ketakutan. Pangeran Diponegoro, Syekh Yusuf, lebih baik mati dalam pertahanan perjalanan daripada berkhianat kepada Belanda. Jemaah sekalian, menjilat kepada Belanda. Nah, oleh sebab itu kalau kita kembali kepada sejarah, salat terakhir adalah kekuatan yang ada di Palestina
Yang bisa masuk anggota Palestina, Hamas, bisa menghafal 15 juz. 15 juz hafalannya dan memahami artinya, dan hafal hadis arba'in. Kalau kita dipakat barangkali persyaratan tentara, siapkan mental dan fisik. Jadi Hamas sulit untuk hilang karena dia dipengaruhi oleh Al-Quran. Mati tah satu, tumbuh 1000, janda nikahkan banyak-banyak. Quran tangan kanan, senjata sang kiri. Mari jemaah sekalian, oleh sebab itu dengan adanya peristiwa yang ada di sana, mari kita bersatu untuk mendukung saudara-saudara kita di sana. Mulailah kecilkan perbedaan, hilangkan nilai-nilai perbedaan, mazhab-mazhab, halaka-halaka yang masih berbangga dengan jamaahnya, kelompoknya, mazhabnya yang merasa terbaik. Mari fokus kepada musuh-musuh kita. Mudah-mudahan kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dajjal ini yang diajarkan oleh Rasul akan muncul suatu saat, tapi akan dijawab juga oleh Imam Mahdi. Adanya Dajjal, pasti akan ada Imam Mahdi, dan mudah-mudahan kita khususnya yang ada di daerah Goa ini kembali mengkaji Al-Quran. Tidak ada cara lain untuk menentakkan keimanan adalah Al-Quran. Tidak ada cara lain untuk memperkokoh tadabbur Al-Quran. Kalau Al-Quran tertanam pada diri, sulit kita dibeli. Oligarki tidak bisa apa-apa. Teman-teman calon DPR, teman-teman calon penguasa, tanamkan Quran, insya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tapi kalau kita mengutamakan lobby, mengutamakan kampanye, mengutamakan sogok, mengutamakan iming-iming, Anda termasuk pengkhianat negara dan pengkhianat Islam, dan akan dicatat oleh sejarah. Insya Allah suatu saat akan muncul benih-benih kebaikan. Nah, karena togoya niat seri waktu dipilih lama atau timoa, tapi niat seri waktu amum bertu adil, dan pasti akan terjadi suatu niat kemenangan. Mari kita pertahankan sekalipun kita sedikit, pertahankan, jangan mudah terprovokasi hal-hal yang buruk. Katakanlah yang hak sekalipun pahit, berpihaklah kepada kebenaran sekalipun kita tidak menguntungkan secara pribadi, daripada kita berpihak yang mana menguntungkan kita, dan ketakutan-ketakutan baru diancam yang kecil sudah boleh gentaran. Pada saat kita ketakutan, disitulah hancurnya iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Alhamdulillah an'ama alaina bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur kullu mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur kullu mujahidin fi Gaza. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Turunkanlah berkah-Mu di kampung kami ya Allah, di tempat kami ya Allah. Jadi kalau kami adalah mengikuti jejak Nabi-Mu ya Allah. Jadi kalau kami mengikuti jejak pendahulu-pendahulu yang mempertahankan agama-Mu ya Allah. Jadi kalau kami generasi Syekh Yusuf dan generasi Alauddin yang rela mengorbankan segala-galanya demi tegaknya agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau menghinakan para pengkhianat yang mengorbankan harta agama demi harta, yang mengorbankan segala-galanya demi kedudukan, yang mengorbankan harga diri demi kenikmatan yang sesaat. Pada hari ini saya memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Kami tidak mampu lagi melihat kebenaran itu benar. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah kemampuan untuk memahami lawan-lawan kami ya Allah. Berikanlah kemampuan untuk menyebarkan agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami rindu tegaknya agama-Mu di muka bumi ini ya Allah. Kami rindu tegaknya hukum-Mu ya Allah. Kami rindu tegaknya nilai-nilai sunnah ya Allah. Ya Allah, ikatkanlah kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah mereka 5 waktunya di masjid bagi laki-laki yang balik ya Allah. Jadikanlah keluarga yang perempuan sholat tepat waktu ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami menutup aurat ya Allah. Jauhkanlah kami dari praktek-praktek sogok menyogok ya Allah. Jauhkanlah kami dari praktek minuman keras dan narkoba ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami membutuhkan pemimpin yang bisa menegakkan kebenaran ya Allah. Engkau akan mengadili kami di akhirat nanti ya Allah.
Bagaimana kami bisa lolos daripada ujian-ujian ini ya Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga sehingga kami berdiam diri melihat keburukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah Imam Ahmadi di kampung kami ya Allah, sehingga kami bisa berjuang bersama-sama untuk menegakkan agamamu ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.